Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhani, Stambul A201. Saya akan menjelaskan pengantar dasar-dasar sains dan teknologi. Pengertian sains dan teknologi. Pertama, sains. Sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semesta. Bagian kedua, teknologi. Teknologi adalah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju pada perbuatan dan perwujudan. Ada 3 teknologi menurut para ahli. Pertama, jenis pertama, modern, sifatnya padat modal, alat dan bahan impor, pengerjaannya mekanis elektrik. Jenis kedua, madya, sifatnya padat karya, alat dan bahan setempat, dan pengerjaannya keterampilan dan setempat. Jenis ketiga atau terakhir, tradisional, sifatnya padat dan karya, alat dan bahan sama seperti madya, yaitu setempat, dan pengerjaannya keterampilan dan setempat. Materi kedua yaitu makna perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi, adanya perkembangan ilmu pengetahuan baru antara lain teknik modern, teknologi hutan, teknologi gedung atau metalurgi, dan teknologi transportasi, dan lain-lain. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan ada 2 hal. Pertama, tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat. Bagian ketiga, iptek dan nilai. Dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi, maka dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Teknologi mempunyai 2 komponen utama. Pertama, hardware, aspek atau meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisika atau material. Yang kedua, software aspek, yaitu meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tertentu. Penerapan teknologi di bidang industri, ilmu dan teknologi, tumbuhlah berbagai industri, antara lain pertama, bidang pertanian, peternakan dan perikanan, kedua, alat pertanian dan mesin, ketiga, teknik pemulihan tanaman, keempat, produksi pupuk buat, kelima, teknik mutasi buatan, keenam, teknologi pengelolaan pasca panen, dan terakhir, budidaya hewan. Bidang kedokteran atau hewan, yaitu diciptakan alat-alat operasi mutakhir, macam-macam obat, penggunaan bahan-bahan radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis sebagai penyakit, dan juga robot yang membantu dalam hal medis. Bidang telekomunikasi, yaitu manusia dapat membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkompetisi jarak jauh sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Bidang pertanian dan keamanan, dapatkan alat atau persenjataan yang sangat canggih sehingga dapat memperalatkan keamanan wilayahnya dengan baik. Selanjutnya, nuklir, menyebabkan terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya sehingga merusak sel tubuh. Pada gen dapat menyebabkan mutasi gen yang berakibatkan kanker. Selanjutnya, polusi. Contoh polusi
yaitu pencemaran air dan tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran sosial dan budaya. Selanjutnya, contoh pencemaran air dan tanah. Pertama, zat kimia, sampah plastik, zat-zat limbah industri, berbagai macam sampah organik, terjadinya pembusukan yang berlebihan, dan lain-lain. Dari contoh pencemaran udara ada 3. Pertama, disebabkan pembakaran bahan bakar pabrik, asap rokok, dan gas pencemaran udara. Selanjutnya, pencemaran sosial dan budaya. Pertama, kemajuan teknologi dan lain-lain. Klonasi atau cloning adalah duplikasi atau multiplikasi manusia secara seksual dengan klonosi, yaitu bidang genetik dan biologi. Ilmuwan yang berpengaruh di bidang sains, pertama Thomas Alva, yaitu penemu bola lampu listrik, Galileo Galilei, yaitu penemu teleskop, Louis Pasteur, yaitu bapak mikrobiologi, dan terakhir Habib bin Hayyan, yaitu penemu ilmu kimia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.